warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cakap Netizen. Bersama saya Alif Panglima Melayu. Oke, kali ini sore hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, sahabat-sahabat saya dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Ibu Pertiwi. Siap, Bro? Siap. Bro Zepan, Bro Mirwan, Siap, brother. Ketua and Sekjen Bendahara ya? Betul. Oke, Bendahara ya. Long time no see ya, Yes, Bro? alright. Ya, udah lama Alright. nggak ketemu, udah berapa? Yes, welcome back. Berapa bulan ini? Sudah hampir 1-2 bulan. Bohong bro, sekarang gitu ketemu. Oh, iya. Berarti lupa. Kita mau membahas tentang ini, kita bingung kan, masyarakat kebanyakan gitu kan, bingung gitu. Terkadang kredit Honda, mobil, motor gitu. Terkadang kreditnya itu bermasalah gitu. Nah, jadi masyarakat di luar sana pengen tahu ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Apa sih hak konsumen, apa sih haknya memberi kredit gitu. Itu seperti apa sih, dasar hukumnya seperti apa nih bro sebenarnya perjanjian ini. Baik, terima kasih Broku. Siap. Jadi kami perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Ibu Pertiwi dalam kesempatan ini di dalam channel YouTube-nya Cakap Netizen Bro Alif ingin memberikan edukasi yang utuh kepada publik masyarakat yang menonton channel ini agar kemudian mendapatkan pemahaman hukum ya terkait dengan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau tentang Undang-Undang fidusia. Nah, fenomena yang terjadi adalah di masyarakat, apabila masyarakat atau debitur dalam hal ini ya yang melakukan kredit baik itu motor maupun mobil roda 2 maupun roda 4 lalu kemudian 2 bulan nunggak atau kreditnya macet lalu serta merta pihak lembaga pembiayaan atau dalam hal ini leasing atau finance melalui pihak ketiga dalam hal ini adalah debt collector ya melaksanakan eksekusi terhadap objek tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat adalah terjadinya gesekan yang sangat luar biasa antara pelaksana fidusia atau dalam hal ini adalah debt collector dengan debitur. Bahkan yang banyak terjadi dan kita bisa lihat putusan pengadilannya adalah terjadi penganiayaan, terjadi intimidasi, terjadi kekerasan terhadap debitur. Gitu. Terhadap pelanggan tadi gitu. Betul, terhadap debitur atau terhadap konsumen yang cedera janji tadi. Nah, itulah yang terjadi. Lalu masyarakat melihat situasi ini tentu ada apa ini gitu loh. Sementara saya yang punya perjanjian dengan leasing misalnya, saya yang berkontrak dengan finance misalnya, atau fasilitas yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Saya sebagai debitur, saya sebagai konsumen. Kok ada pihak lain? Kan masyarakat juga bingung. Yang mengatasnamakan sebagai debt collector dengan menunjukkan surat kuasa. Apakah bisa secara hukum untuk melaksanakan itu? Itu yang membuat bingung bro. Itu seperti apa sebenarnya itu yang harus bro? kita... Apakah debt collector itu dengan satu surat kuasa yang ditunjuk oleh leasing tadi itu untuk menarik motor tadi itu sah nggak secara hukum? Secara hukum, landasan hukumnya adalah peraturan OJK bahwa pihak ketiga yang dijadikan rekanan daripada lembaga fidusia, lembaga finance atau leasing harus berbentuk badan hukum. Artinya nggak boleh CP lagi, sekarang harus PT. Artinya pelaksana atau pelaksana eksekusi ini atau debt collector harus berbadan hukum berbentuk PT. Oh, debt collector ini boleh gitu? Boleh, benar, tapi berbentuk PT. Berbentuk PT. Ya, dengan dibekali surat kuasa. Jadi, oke bro. Jadi di situ apakah tidak terjadi pelanggaran terhadap konsumen gitu? Bahwa motornya tiba-tiba ditarik oleh pihak ketiga, sementara perjanjian itu ada di pihak hukum membenarkan perbuatan atau pelaksanaan eksekusi dengan dasar pasal 15 ayat 2 dan 3 bahwa ada hak privilege terhadap Undang-Undang 4299 itu atau yang kita sebut dengan fidusia, ada hak istimewa terhadap undang-undang ini. Ya, ada hak istimewa. Istimewanya di mana? Pasal 15 ayat 1. Irah-irah seperti putusan pengadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sama titelnya dengan putusan pengadilan. Sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan, bisa dilaksanakan eksekusi. Itu dulu.
Dulu. Oh, sekarang terjadi perubahan undang-undang itu. Benar. Nah, kemudian kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi pasal 15 ayat 2 dan 3 ini terkait dengan objek kewenangan pelaksanaan eksekusi. Lalu kemudian MK ternyata berpendapat lain dan memberikan putusan. Melihat dalam pertimbangannya, melihat banyaknya terjadi gesekan antara masyarakat sebagaimana fenomena yang saya jelaskan tadi, lalu kemudian MK memberikan putusan, oh nggak boleh lagi. Dirubah frasanya pasal 15 ayat 2. Ya, betul. Jadi sebelumnya boleh, tapi karena perbuatannya dibolehkan tapi melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum di tengah-tengah masyarakat, ya di intimidasi, di bahkan penganiayaan dan seterusnya, sehingga itu yang tidak boleh dia melaksanakan itu, tapi tidak boleh dia main hajar-hajar yang gini, pada sifatnya melawan perbuatan melawan hukum, ya, gitu loh. Tapi gini bro, di dalam penarikan itu tentu kan kalau menjadi pihak ketiga itu kan tentu dengan berbagai macam cara supaya ini dapat diambil kembali kan oleh leasing tersebut gitu. Tentu dengan memberikan kekuasaan itu maksudnya kan untuk artinya dengan putusan Mahkamah kan? Konstitusi itu terkait dengan permohonan pasal 15 ayat 24299 ini keberpihakan putusan yang berpihak kepada rakyat. Ini putusan yang berkeadilan. Kenapa? Karena putusan itu melindungi, bukan hanya melindungi masyarakat atau debitur atau konsumen, tapi juga melindungi semua pihak. Juga ini demi lalu lintas ketertiban hukum kita, agar orang-orang yang tadinya berwenang tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum sewenang-wenang. Oleh karena itu, di dalam konteks pelaksanaan eksekusi setelah dirubahnya pasal 15 ayat 2 itu, maka apabila terjadi cedera janji, pertanyaannya kapan cedera janji itu? Cedera janji itu adalah ada di dalam perjanjian pokok yang dia tanda tangani. Misalnya katakanlah 1 bulan dia tidak bayar, maka perjanjian pokoknya mengatakan itulah pintu masuknya cedera janji atau wan prestasi. Ketika wan prestasi maka bisa dilaksanakan eksekusi. Tapi dalam konteks misalnya setelah putusan MK, apabila debitur 2 bulan 3 bulan nunggak atau kredit macet, lalu kemudian debt collector atau pelaksana eksekusi melaksanakan eksekusi, lalu terjadi keberatan terhadap konsumen atau debitur, maka apa yang terjadi? Tidak boleh dilaksanakan eksekusi, haram. Nah, itu bahasanya tuh. Dilarang keras dilaksanakan eksekusi. Saya keberatan. Dia tunjukkan surat kuasa, surat kuasa, dia tunjukkan surat tugas, dia tunjukkan akta fidusianya, lengkap legalitasnya, tapi kami tidak mau. Kami tidak mau memberikan objek kami, tapi dipaksa oleh debt collector. Maka apabila itu dilakukan oleh debt collector, kita jangan, ini sekali lagi saya kasih tahu kepada seluruh cakap netizen yang setia, jangan mau menandatangani yang namanya BASTK. Apa itu? Berita acara serah terima kendaraan. Apabila itu tidak ditandatangani, foto, videokan, buktikan. Setelah dia mau derek kan biasanya polanya itu. Ini saya bongkar semuanya ya, biar teman-teman ini beruntung sekali di channel ini saya bongkar semuanya. Ini luar biasa. Saya kasih tahu ini demi masyarakat. Jadi apabila itu tidak ditandatangani, maka Polri, polisi, polsek, polres, polda wajib menerima laporan, karena itu bisa saja masuk pasal pencurian dengan kekerasan dan seterusnya sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Ketika pelaksanaan itu. Saya sedikit bertanya nih ke ketua nih ya. Ketua untuk sekali ini kepada ketua nih. Ini kan umpamanya lah, saya ini seorang konsumen dari sebuah leasing gitu. Jadi berapa lama sih dikasih waktu jenggah gitu sehingga ini nanti terhadap wan prestasi dinyatakan wan prestasi itu seperti apa aturannya tuh, ketua? Boleh. Terima kasih kepada brother saya Alit Panglima Melayu. Ini aslinya ini berkaitan dengan, kalau saya sih lebih membahas tentang hal pokok, tapi habis dikupas semua berkaitan dengan dasar hukum oleh Bro Sekjen Nirwansa. Yang pertama harus kita ketahui itu proses awal. Proses awal itu pihak leasing itu tidak pernah memberikan pembiayaan terhadap orang yang tidak mampu. Itu yang konsep pertama. Yang kedua, mereka telah melakukan verifikasi. Baik dia kapasiti dia dilihat dalam segi wirausaha ataupun misal dia seorang pekerja. Artinya seorang debitur ataupun nasabah ataupun konsumen itu memiliki kemampuan untuk membayarkan angsuran kewajibannya tiap bulannya. Itu yang pertama. Itu terikat dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian ketika pengambilan unit tadi. Rupanya terjadi clash setelah perjalanan. Nah,
terjadi kes dalam perjalanan, ini dilihat dulu itikat baiknya seperti apa. Iya, betul. Tidak mungkin seorang debitur 1 bulan 2 bulan nunggak itu langsung ditarik. Itu etika dalam berkontrak tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ada langkah-langkah lain untuk menyelamatkan para nasabah. Seharusnya pihak leasing tidak harus semerta-merta untuk melakukan komunikasi terhadap kolektor. Ini nasabah nunggak 1 bulan 2 bulan, ya udah kita tarik jaminannya. Nggak seperti itu sebenarnya. Ditawarkan dulu, ditawarkan dulu. Karena setiap penghasilan nasabah ataupun konsumen itu tidak tetap. Contoh, dia wirausaha, memang awal tahun pertama penghasilan cukup untuk pembayaran angsuran, tapi tidak tentu untuk tahun berikutnya, tahun kedua ataupun tahun ketiga gitu. Karena biasanya orang yang beli kendaraan ini kontraknya lumayan panjang. Rata-rata mereka mengambil di jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Seperti itu. Nah, pihak leasing seharusnya kalau apabila ada nasabah yang menunggak 1 bulan, harus menawarkan restrukturisasi kredit. Harus ditawarkan dulu. Cuma gini kendalanya Ketua, sorry. Ada juga terkadang konsumen ini karena ditagih-tagih terus, mereka rasa ketakutannya itu sudah duluan gitu. Mereka nggak mau kooperatif juga terhadap pelanggan ini kan gitu kan. Sudah dipanggil, sudah diingatkan, tapi nggak datang dengan cara baik-baik gitu. Artinya begini, Malah saya tambahkan, nah, ini yang paling pokok. saya tambahkan ya, bahwa itu betul yang disampaikan ketua tadi. Sebenarnya di dalam tata cara atau fasilitas kredit itu ada dikenal ada yang namanya restrukturisasi. Ada pembicaraan yang lebih istilahnya bagaimana untuk menyelesaikan tunggakannya ini. Ada pola skema pembayaran, perubahan dan sebagainya. Tapi enggak, kita bicara praktek aja. Ini Itu prakteknya. Apabila sudah jangankan 3 bulan, 2 bulan saja itu SK keluar dikasih kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT yang bekerja sama untuk melakukan eksekusi. Memang saya mohon maaf ya, ini cilakanya gitu loh. Saya ngomong apa adanya saja. Ini cilakanya lembaga pembiayaan kita kapitalis gitu loh. Iya betul bro. Sehingga mereka bagaimana mengamankan asetnya saja sudah begitu. Yang jadi catatan kita di sini, saya di sini gitu kan, kita kan melihat dua sisi nih, antara pelanggan dengan yang pemberi, yang leasing tadi. Betul. Gitu kan. Kalau saya bertanya dari satu leasing nih, kami sudah ingatkan, kami sudah sudah kirim surat. Maka baca Perkap Kapolri. Ini betul, kalau begitu sesuai dengan Perkap Kapolri harus ada SP1 dan SP2. Iya betul. Dan untuk pelaksana itu Perkap Kapolri untuk agar tidak terjadi gesekan, maka Perkap Kapolri tahun 2011 saya kurang tahu nomor berapa, tapi ada di aturan itu bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi harus di backup oleh surat peringatan 1 dan 2. Iya betul. Itu wajib. Kalau sudah itu dilanggar, dan mohonkan kepada Polres, mohonkan kepada Polda, mohonkan kepada pihak aparat kepolisian. Untuk apa? Untuk mendampingi debt collector atau lembaga pembiayaan ini untuk pelaksanaan eksekusi, sehingga apa? Legalitas atau kedudukan daripada pelaksanaan eksekusi betul-betul dilaksanakan sesuai dengan regulasi aturan hukum yang berlaku begitu. Tapi pertanyaan itu ini sebentar. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya paham sama paham lah kita. Jadi masyarakat jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Apabila cedera janji, kita akui bahwa kita cedera janji. Kita melanggar sesuatu yang sudah kita tanda tangani, kita akui bahwa kita telah harus kooperatif. Kita betul-betul melakukan. Tapi apabila pihak perusahaan dalam ini lembaga pembiayaan bertindak sewenang-wenang melalui pihak ketiga maupun pihak manapun, maka kita juga punya hak dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu kira-kira. Gimana gitu? Ada tambahan ini? Makanya sebelum saya sampai ke permasalahan hukum, karena sudah dikupas semua oleh Pak Sekjen kita, ya kan. Yang pertama yang harus kita pahami perilaku nasabah. Maka ada pihak leasing seharusnya harus lebih dingin untuk menyampaikan berkaitan tentang kontraknya. Nah, disampaikan, ditanyakan, ada edukasi di sana. Apabila telah dilakukan restrak, tapi juga tidak masih juga one prestasi, itu baru terjadi boleh berhak langsung tarik, karena sudah ada penawaran, sudah ada negosiasi, kontrak udah kita susun ulang sesuai dengan kesepakatan, tapi masih juga one prestasi, ya udah langsung tarik. Kalau saya seperti itu, karena kalau kita mengingat, karena disitulah peranan dari lembaga pembiayaan untuk
telah memberikan kompensasi terhadap debiturnya yang telah tertunggak sebulan ataupun 2 bulan maupun 3 bulan. Tapi pertanyaannya lagi-lagi kita Nah, kita ini dalam Bro. hal ini memang tidak bisa juga melihat dalam satu sisi saja, karena dari pihak leasing pun mereka terbebani dalam arti kata ada kos yang harus mereka keluarkan apabila nasabah tersebut terjadi tunggakan. Iya, betul. Ada kos yang mereka keluarkan gitu. Mereka menggunakan jasa debt collector itu bukan tidak menimbulkan biaya, itu pasti menimbulkan biaya. Iya, pasti. Nah, sebenarnya seharusnya yang dilakukan oleh pihak leasing, tawarkan dulu terhadap nasabah yang telah Iya. tertunggak sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, tawarkan dulu restrak. Iya, Apabila itu terjadi udah disepakati antara pihak leasing sama debitur, tetapi debitur juga melakukan prestasi, ya udah langsung eksekusi. Itu mungkin tidak menjadi suatu permasalahan. Oke, Bro. Hanya saja yang terjadi saat ini restrak tidak dilakukan, ya kan? Peringatan tidak dilayangkan. Iya. Ini leasing mengambil sikap langsung mengeksekusi. Iya, betul gini. Apalagi eksekusinya pun restrukturisasi kredit. Iya, Tidak ada. betul. Ya, itu perdata. Nah, Ya, cuma jadi- gini, di aturan, padahal di aturan kan, di undang-undang pun ada dinyatakan seperti itu, tapi ada. kok nggak ada Jadi di sini ada ya? cuman di dalam kontrak, dalam Ah. perjanjian Dia yang cukup disampaikan kontrak, betul. dibunyikan apa yang tertuang dalam sebuah Itu. perjanjian. Iya, betul. Itu dia. Jadi akta fakta Itu dia. secara Oh, iya, warga iya. menjadi Jadi undang-undang sesuai. bagi mereka yang Ah, menyepakati oke, itu, itu bos. dia. Dia tidak Itu punya aja. kewajiban Tapi itu. Nggak punya tidak- kewajiban nggak dia. punya kewajiban. Dia Betul. dianggap Betul. sudah dewasa, sudah cakap. Ketika kita Nah. tanda tangani 1320 KUA 1320. Perdata, jelas Oh, itu barang. Jadi oh. nggak punya kewajiban. You udah dewasa, you baca Iya. dong perjanjian. Jadi Oh. nggak perlu dia sosialisasi apa Lagi. nggak perlu. Ya kan semua yang mengkredit itu kan tidak semua yang berpendidikan. Ada juga yang kadang kurang Iya. paham tentang perjanjian. Apapun dan itu, peraturan. ketika dia sudah cakap dewasa dibuktikan dengan KTP, ketika dia sudah tanda tangan, dianggap sudah selesai itu barang. Jadi dianggap sudah memahami kontrak atau perjanjian pokok yang dia tanda tangani terhadap kredit tersebut. Iya, iya. Jadi kan tadi terjadi kesalahpahaman gitu kan, karena tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah dikatakan bahwa ini nanti bagaimana sanggup gitu kan. Tidak. Kita dalam Tidak memberikan ada. pembiayaan, pihak leasing itu tidak pernah menyampaikan Nggak itu. pernah. Ini- Dalam sebuah perjanjian, Iya. itu awalnya niatnya itu adalah kepercayaan. Iya, betul. Tapi kalau sudah kita merasakan itu nasabah itu bakal menunggak, ngapain diberikan pembiayaan? Iya. Berarti kita di pihak leasing tidak percaya. Iya. Itu poinnya. Sementara dalam sebuah perjanjian itu tiangnya itu adalah kepercayaan. Iya. Ketika suatu lembaga keuangan atau pihak leasing memberikan pembiayaan terhadap unit Iya. tersebut, ya udah. Dan pihak leasing pun harus percaya kepada konsumen untuk dalam pengembaliannya sesuai dengan kontrak. Oke. Oke, saya rasa itu sangat luar biasa dari penyampaian kedua sahabat saya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Kota Pekanbaru, khususnya viewer dari Cakap Netizen, Siap. apabila ada kontrak ataupun perjanjian yang berkaitan dengan leasing, apabila kita udah keberatan dalam pembayaran angsuran, agar segera langsung datang ke kantor yang bersangkutan untuk mencari solusi. Dan itu permasalahan tidak bisa kita pikirkan sendiri, dan jalan keluarnya pasti ada dari pihak leasingnya. Ya. Kalau butuh pendampingan, ada LBH Ibu Tuah Ibu Pertiwi. Tuah Ibu Pertiwi. Oke, Bro, dari Bro Mirwan. Baik, terima kasih. Closing Closing statement statement. dari saya bahwa dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan melakukan edukasi dengan melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang 4299 agar kemudian terdapat perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada debitur Ya. kepada masyarakat. Dan untuk itu masyarakat leasing, maka Lembaga Bantuan Hukum Tua Ibu Pertiwi pintunya 1x24 jam terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, dan kita insya Allah siap membantu dan membela masyarakat tertindas dan terzalimi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih, Bro. Oke, Terima kasih. sama-sama, sukses brother. buat Ya, channel YouTube-nya. siap. Cakap Netizen, lupa di subscribe channel ini. Oke, terima kasih.